Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi minggu lalu, di mana kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Salah satu faktornya adalah variabel psikis. Dari variabel psikis ini, diantaranya ada persepsi, motivasi, kepribadian, dan lain-lain. Nah, kali ini kita lanjutkan dengan membahas tentang motivasi. Seperti juga yang pernah saya sampaikan bahwa teori motivasi ini banyak ragamnya. Banyak para ahli yang membahas tentang teori motivasi. Meskipun semuanya sama, tetapi pengkajian dari masing-masing para ahli itu kajiannya berbeda-beda. Di sini kita lihat, sepintas kita lihat bahwa ada beberapa orang yang sedang melakukan aktivitas. Apa yang kita pikirkan pada saat kita melihat gambar ini, mungkin orang akan mengatakan bahwa orang ini punya motivasi yang sama dalam kondisi mereka sedang happy, sehingga mereka melakukan kegiatan ini secara bersama-sama. Tetapi kalau kita kaji lagi di dalam variabel psikis, bahwa psikis itu adalah sesuatu faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi perilaku individu yang tidak kelihatan secara kasat mata, sehingga belum tentu orang yang melakukan kegiatan seperti ini belum tentu mereka secara psikis semuanya dalam keadaan happy, tetapi karena lingkungan maka mereka dituntut untuk melakukan hal yang sama. Nah, kemudian marilah kita merubah mindset kita dari motivasi yang tidak baik menjadi motivasi yang baik. Bagaimana caranya? Karena motivasi ini merupakan faktor yang memang berasal dari diri seseorang, tetapi motivasi ini bisa berubah jika kita berada pada lingkungan yang berbeda. Kemudian, kenapa kita penting untuk mempunyai motivasi? Karena motivasi ini merupakan hal yang akan mendorong orang untuk melakukan sesuatu atau bahkan mendorong orang untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi artinya pada saat kita melakukan aktivitas pasti kita punya motivasi tertentu. Kemudian kalau kita lihat orang yang diam saja bukan berarti orang itu tanpa motivasi, tetapi orang tersebut sedang tidak ingin melakukan apa-apa, itulah motivasinya gitu. Kemudian kenapa orang mau bekerja? Mau melakukan sesuatu karena ada the desire to live, keinginan untuk hidup, the desire for position, keinginan akan suatu posisi, the desire for power, keinginan akan kekuasaan, dan the desire for recognition atau keinginan akan adanya pengakuan. Maksudnya apa? Artinya bahwa setiap orang punya motivasi karena yang pertama tadi punya keinginan untuk hidup. Sehingga bagaimana motivasi kita berbeda dengan orang yang tidak punya keinginan untuk hidup, pasti akan kelihatan di dalam perilakunya. Begitu juga orang yang punya keinginan akan satu posisi, pasti motivasinya sudah diarahkan ke sana, dan seterusnya. Kemudian ada beberapa tujuan dari motivasi ini. Yang pertama adalah untuk meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, mempertahankan kestabilan karyawan, dan seterusnya. Jadi artinya bahwa kenapa orang termotivasi? Karena orang mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Berbeda-beda tujuan orang, sehingga dari berbeda tujuan itu menyebabkan perilaku yang berbeda. Kemudian kita lihat tayangan berikut. Di sini ada satu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, di mana tidak semua orang mau melakukan hal seperti ini. Sepintas kita lihat gambar ini merupakan satu kegiatan yang dilakukan orang, tetapi risikonya tinggi, gitu. Tetapi kenapa dia lakukan? Padahal dia juga tahu bahwa risiko untuk melakukan hal ini sangat tinggi, gitu. Kalau dia sukses, tentu saja risiko menjadi kecil, tapi kalau ternyata meleset, risikonya sangat tinggi, gitu ya. Nah, kenapa dia lakukan? Karena dia
menginginkan sesuatu yang selama ini belum bisa dia capai. Nah, kemudian posisi kualitas SDM di dalam sebuah organisasi perusahaan. Kita lihat dari gambar ini. Posisi kualitas SDM yang pertama adalah lemah dan tangan di bawah. Ya, Anda bisa lihat gambar mana yang menggambarkan posisi mana yang menggambarkan poin pertama. Kemudian ada yang kedua frustrasi. Yang ketiga pecundang, keempat pemalas yang rugi, dan dan yang kelima adalah orang yang beruntung gitu. Nah, dari rangkaian gambar ini menunjukkan bagaimana kualitas SDM. Kualitas SDM yang ada di dalam sebuah organisasi itu akan menentukan pencapaian orang di dalam mencapai tujuannya gitu. Misalnya ada orang yang masuk ke dalam lemah dan tangan di bawah. Orang itu cenderung bisa dikategorikan sebagai orang yang malas gitu ya. Nah, artinya orang yang malas itu motivasinya rendah. Ya, kemudian orang yang kedua, tipe yang kedua, posisi yang kedua menunjukkan orang frustrasi. Frustasi itu apa? Frustasi itu terjadi manakala apa yang diinginkan tidak tercapai secara sempurna, sehingga ada gap antara pencapaian dengan rencana yang diinginkan, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian, bagaimana dengan motivasi kerja? Motivasi kerja menunjuk pada kondisi-kondisi di dalam dan di luar individu yang menyebabkan adanya keragaman dalam intensitas, kualitas, arah, dan lamanya perilaku kerja. Artinya apa? Bahwa orang mau bekerja atau tidak mau bekerja itu bukan karena orang lain. Meskipun ada orang lain yang mempengaruhi itu, tetapi tetap saja bahwa faktor yang paling dominan adalah faktor yang ada di dalam dirinya. Sehingga di sini dikatakan motivasi kerja itu menunjuk pada kondisi-kondisi di dalam dan di luar individu. Ada orang lain yang bisa mempengaruhi, tetapi yang paling kuat adalah apa yang ada di dalam dirinya. Nah, kemudian berikutnya adalah asas-asas motivasi. Yang pertama, asas keikutsertaan. Asas keikutsertaan ini memberikan kesempatan bawahan untuk berpartisipasi, mengajukan ide atau saran dalam pengambilan keputusan. Maksudnya adalah pimpinan di dalam organisasi itu harus memberikan kesempatan, atau pimpinan yang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk ikut serta berpartisipasi dalam pencapaian tujuan organisasi melalui pemberian saran atau ide-ide dari bawahan kepada pimpinannya. Kemudian yang kedua, asas komunikasi. Asas komunikasi ini menginformasikan tentang tujuan yang ingin dicapai, cara mengerjakannya, dan kendala yang dihadapi. Jadi artinya, komunikasi ini merupakan sesuatu yang penting yang harus ada di dalam organisasi manakala organisasi itu ingin sukses, karena tanpa komunikasi tidak akan ada kesuksesan. Sedangkan komunikasi itu apa? Nanti kita bahas di dalam bab komunikasi.